Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Moodle ya, bagaimana caranya membuat soal ke dalam LMS Moodle secara langsung ya. Jadi misalnya kita nanti ingin membuat sebuah penilaian harian ya, atau penugasan yang berupa tes formatif dan sebagainya, langsung ke dalam Moodle. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita buka LMS-nya, kemudian kita klik login menggunakan username dan password kita. Kita masuk. Setelah itu kita akan tertuju ke dalam halaman dashboard kita. Nah, selanjutnya tinggal kita cari di mana nanti kita akan membuat soal. Misalnya saya nanti membuat soal di KD ini, 3.24.2. sudah muncul di halaman dashboard saya. Kalau belum muncul, berarti user Anda belum di-enroll ke dalam KD ini, harus di-enroll dulu. Nah, sekarang saya enroll ke sini, saya masuk ke KD ini. Nah, setelah tampil, jangan lupa diklik setting. Nah, turn editing on wajib kita nyalakan terlebih dahulu. Kita klik supaya nyala. Nah, setelah itu kita bisa mengedit dan menambahkan sebuah aktivitas atau resource. Nah, setelah kita membuat sebuah materi mulai dari absen, materi, video dan lain sebagainya, maka misalnya kita ingin menambahkan sebuah tes untuk formatif ya, penilaian harian ya, misalnya katakan topik 4, ini kita ganti judulnya. Kita klik gambar pensil ini dia, nah, cara cepatnya kita ganti menjadi penilaian harian misalnya, langsung kita enter, klik. Kemudian kita tambahkan D biar tidak bingung ya, 4.3.2 4.2, kita enter. Kemudian kita tambahkan soal di sini. Caranya bagaimana? Kita klik melalui menu Add an Activity or Resource ini sebelahnya. Kita klik saja. Kemudian kita pilih kuis. Nah, kita pilih aktivitas yang berupa kuis. Kemudian kita klik Add. Nah, maka di sini tampilan pengaturan kuisnya. Misalnya di sini kita ganti PH judul, kita beri judul penilaian harian KD 3.3.2. Oh, misalnya langsung materinya kan, penilaian harian materi musik ensemble misalnya gitu. Setelah kita isi judul, deskripsi bisa kita kosongnya atau diisi. Dan kita atur di sini timing, waktunya. Kita klik. Nah, open the quiz ini adalah waktu kapan dimulai quiz atau soal tersebut. Close the quiz berarti waktu batas waktu tutup atau paling akhir mengerjakannya. Ini kita enable dulu, kita beri checklist centang, nah, supaya diaktif atau nyala, termasuk ini. Open the quiz misalnya ulangan hariannya untuk katakan ya, untuk besok Senin tanggal 20, berarti kita ubah tanggalnya 20 Juli 2020. Ini waktu, ini menit ya. 5 kita rubah, misalnya dimulai pukul 7.00 tepat. Nah, kemudian batas waktu tutupnya misalnya pada hari itu juga harus selesai, kita ganti tanggal 20 juga bulan Juli 2020. Nah, jamnya misalnya sampai jam 21 malam, kita rubah 21.00, tuh waktunya. Kemudian time limit ini adalah batas waktu durasi siswa mengerjakan soal. Ini kalau kita aktifkan ya harus kita checklist, klik centang di enable. Misalnya 60 menit
batas waktunya. Kita klik, kita tulis 60 minutes. Ini bisa dirubah ya. Kemudian ini nggak usah kita rubah, grade. Nah, ini kita ganti. Nah, di sini grade to pass bisa kita isi. Misalnya grade to pass itu adalah batas kelulusan atau KKM istilahnya. Misalnya 75. Jadi nanti siswa yang nilainya di bawah 75 akan tertandai nilai warna merah seperti itu, atau 70 misalnya ya. Kemudian attempt allowed ini adalah batas siswa bisa mengerjakan ujian itu berapa kali, sampai berapa kali. Kalau unlimited tak terbatas, artinya siswa mengerjakan ujian selesai, nilainya jelek, dia bisa ngerjakan lagi, mengulang lagi. Kalau masih jelek lagi nilainya, dia bisa lanjut mengulang lagi terus, tak terbatas. Itu kalau unlimited. Jadi bisa kita pakai, misalnya kalau siswa di bawah KKM, dia harus mengulang terus sampai tuntas di atas KKM, itu bisa menggunakan unlimited. Nah, atau bisa kita ganti, siswa hanya bisa mengerjakan satu kali, nilainya jelek, yaitu nilainya, maka kita pilih 1 ya. Kemudian layout nggak usah. Nah, ini question behavior nggak usah. Ini ini question behavior ini untuk mengacak soal. Kalau ingin kita acak soalnya tidak urut di tampilan setiap siswa, pakai menu ini. Kemudian review option. Nah, ini di sini ada 3 ya, immediately, later, dan after quiz close. Jadi di sini whether correct ini adalah untuk menampilkan jawaban benar atau salah. Itu kalau kita hilangkan centangannya ketiga-tiganya, berarti nanti jawaban benar sarannya tidak muncul, checklist benarnya. Kemudian mark ini menampilkan nilai. Kalau kita ingin tampilkan nilai, ya tidak usah kita rubah, kita biarkan tetap checklist. Right answer ini juga jawaban benar salahnya, pembetulannya ya. Ini pembetulannya tadi, ini jawaban benarnya. Jadi siswa bisa belajar dari sini. Kalau kita ingin siswa tahu di mana salahnya, jawaban yang benar apa, ini tidak usah kita hilangkan, termasuk nilainya, biar tampil, dibiarkan saja. Nah, ini ada feedback, jadi umpan baliknya seperti apa. Itu kemudian ini untuk pengaturan nilai desimalnya. Kalau 2 berarti nanti 100,00 seperti itu. Kalau kita ingin tidak muncul, ya kita ganti 0, 100 gitu aja, 75. Kemudian nah, ini di sini bisa kita isi password semacam token ya. Kalau kita klik, kita tambahkan password apa. Kemudian sudah, itu aja. Langsung kita klik save and display. Oh ya, ini tidak bisa diganti karena di setting soal masih 10 kalau tidak salah defaultnya. Ini kita ganti 0 aja dulu, kita rubah nanti. Kita klik save and display. Nah, sudah selesai. Kemudian kita membuat soal sekarang. Ini tadi rumah soalnya ya. Sekarang kita membuat soal melalui menu edit quiz. Nah, ini maksimum grade-nya kan masih 10. Kita ganti 100 skor maksimalnya. Kemudian kita klik save untuk menyimpan. Setelah itu di sini nanti shuffle. Kalau kita checklist, kita centang, berarti soal nanti bisa acak antar satu siswa yang lain dengan yang lainnya, tidak sama.
Ya, selanjutnya kita tambahkan soal, caranya menggunakan menu add di sebelah sini kanan, add. Nah, di sini a new question, ini untuk membuat sebuah soal yang baru. Kemudian kalau form question bank, jika kita sudah punya simpanan bank soal di dalam LMS Moodle, tinggal kita ambil, enak, menggunakan menu form question bank ini. Kalau a random question, ini mengambil soal yang sudah kita simpan di Moodle secara acak. Misalnya kita mempunyai bank soal yang jumlahnya 100, kemudian kita ambil 10 soal saja secara acak, bisa pakai fitur ini. Sekarang kita membuat soal secara baru menggunakan menu a new question ya, kita klik. Kemudian di sini tampil macam-macam jenis bentuk soal ya, multiple choice, short answer, essay, ya, banyak sekali, deskripsi dan lain-lain. Kita pilih, misalnya kita ingin membuat tes pilihan ganda multiple choice, kita pilih, kita centang checklist di sini, kemudian kita klik add. Nah, maka sudah muncul. Sekarang di sini question name ini bisa kita tulis soal, nomor soal saja biar tidak bingung ya, 1 gitu aja. Dan question text kita isi soal atau pertanyaannya. Nah, misalnya kita sudah punya bank soal di dokumen Word kita, tinggal kita buka, atau kita bagi dua saja tampilannya. Kita klik maximize, kita bagi dua seperti ini, dan Word-nya dibuka juga, di maximize juga dibagi dua seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita copy paste ke sini ya. Pertanyaan pertama, misalnya ini kita copy, kemudian klik copy ya. Saya pakai shortcut, kalau copy biasa seperti ini ya. Kita paste di sini. Nomor soal kita buang saja. Nah, selanjutnya langsung ini default mark ini adalah nilai per butir soal. Kalau tidak kita rubah, misalnya bobot semua soalnya sama, ini tidak perlu dirubah. Kalau bobot masing-masing butir soal berbeda, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, bisa kita rubah melalui ini. Tapi kalau semuanya sama, tidak usah dirubah ya. Kemudian ini umpan balik, misalnya apa ya, gitu boleh. Kemudian langsung, nah ini choose 1, choose 2, ini adalah pilihan jawabannya. Jadi ini A, dan choose 2 ini berarti B, di sini nanti C ya, dan seterusnya. Kita isi, kita copy lagi dari Word, A kita masukkan di sini. Kemudian ini untuk pilihan jawaban B, B di sini ya. Nah ini, dan choose 3 berarti untuk C. Kita copy paste di sini, kemudian D-nya di sini, kemudian choose 5 berarti E. Itu caranya. Nah, sekarang tinggal kita pilih kunci jawabannya. Ya, kebukaan terhadap keindahan atau sini disebut. Misalnya kunci jawabannya adalah E. Maka kita pilih yang choose 5 tadi. Nah, grade di sini kita ganti 100%. Jadi di model ini bisa memberikan penilaian tidak betul mutlak, misalnya betul 50%, separuh bisa. Kalau biasanya kita pakai yang ini, betul mutlak 100%. Tuh. Dan di sini bisa kita isi umpan balik masing-masing tiap jawaban. Misalnya ini jawaban benar ya, kita isi dengan
pernyataan kenapa jawaban E yang benar, ya, kita tulis karena di sini adalah bla bla bla, seperti itu bisa. Atau jawaban Anda salah, jawaban Anda benar, bisa ya. Kemudian langsung kita klik save change yang warna merah ini. Kita klik. Nah, maka kita sudah berhasil membuat satu buah soal di sini. Kalau kita ingin preview, kita klik tanda plus di sini. Ya, coba kita preview, klik. Nah, ini nanti tampilan di siswa. Ya, tinggal siswa memilih opsi jawabannya seperti ini. Itu tampilan previewnya. Dan kita close saja. Kalau ingin mengedit, misalnya ada kekeliruan, kita klik di tengah-tengah sini saja, ya, sehingga muncul edit question ini. Kita klik saja. Kita kembali ke menu tadi untuk mengedit soal. Itu caranya. Kemudian membuat soal nomor 2 sama, kita klik add lagi, a new question lagi. Kita pilih multiple choice lagi. Kita add lagi. Soal nomor 2. Nah, ciri khas musik kita paste di sini lagi, termasuk jawabannya. Nah, ini harus telaten ya. Ini cara manual langsung di dalam Moodle, memang agak lama. Nah, seperti ini. Ya, harus digulir-gulir terus ke bawah, agak lama seperti ini. Kemudian jawabannya, misalnya jawabannya adalah E ya, misalnya. Nah, kasih 100% ini sebagai kunci. Dan langsung kita save change. Nah, tuh caranya membuat soal. Selanjutnya nomor 3 dan seterusnya, tinggal kita klik add a new question lagi di bawahnya. Nanti add a new question lagi, add a new question lagi, dan seterusnya. Jadi itu cara membuat memasukkan sebuah soal multiple choice pilihan ganda ke dalam Moodle. Ya. Kalau kita ingin menambahkan soal essay, ya sama, add a new question. Kemudian nanti berarti menggunakan menu. Kalau short answer ini jawaban pendek singkat ya. Kalau essay berarti pakai ini, essay. Add, tambahkan. Kemudian ini soal nomor misalnya 21 uraiannya nanti ya. Nah, ini jelaskan pengertian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang musik ensemble. Kemudian ini nanti pengaturannya bisa kita lewati saja. Ini grade information ini untuk penilaian, misalnya musik ensemble, kata kuncinya bisa menggunakan penilaian seperti itu. Jadi kalau essay nanti kita klik save change dulu ya, untuk menyimpan. Nah, maka nanti sudah muncul soal essay. Kita preview. Tanda plus di sini untuk preview ya. Nah, seperti ini. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang apa. Nah, siswa nanti tinggal ngetik saja jawabannya. Ya. Kemudian dikirim seperti itu. Nah, kalau menggunakan essay seperti ini nanti Bapak Ibu berarti harus mengoreksi sendiri secara manual. Itu untuk penilaiannya. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah penilaian harian menggunakan menu atau fitur yang ada di Moodle. Nah, caranya tadi cukup lama. Saya punya banyak teknik dalam mengupload soal di Moodle biar tidak berbelit-belit di sini. Nanti tinggal pakai menu fitur upload. Ada menggunakan aplikasi ExamView, ada format icon, ada format XML dan lain-lain. Nanti kita pelajari di video-video yang berikutnya. Sekian untuk kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.